Ada orang-orang pinter. Orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Kalau ada orang mengatakan kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar, aku setuju Pak ya. Kenapa aku katakan aku setuju ya? Benar, kabinet Bapak terlalu besar ya, sehingga itu membuat pemborosan anggaran ya. Belum lagi Bapak melantik staf-staf khusus di kalangan artis ya, seperti si Dedi itu ya. Dimana dulu kita tahu si Dedi itu ya profesinya di televisi ya sebagai pesulap, sekarang diangkat menjadi staf khusus di Kementerian Pertahanan ya. Kalau Bapak mau membanding-bandingkan dengan negara luar ya, seperti Timor Leste yang Bapak katakan jumlah rakyatnya hanya 2 juta orang, tidak lebih sebesar kota Bogor, kabinetnya aja hanya 28 orang. Pak, Bapak lihat ya Amerika Serikat ya, di mana masyarakat Amerika itu lebih besar lagi dari Indonesia. Menterinya aja nggak sebanyak di Indonesia Pak ya. Jadi kalau ada orang mengatakan kabinet ini kabinet gemuk, aku setuju. Izin Stits ya, presiden itu kan jembatan tertinggi di negara ini. Jadi semua apa yang ditampilkan oleh presiden bukan cuma kebijakan dan keputusannya dia, tetapi apa yang keluar dari mulutnya presiden, dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu semuanya menjadi pusat perhatian. Jadi alangkah sedihnya kalau sebagai pemimpin tertinggi di negara ini, yang sebenarnya harus punya penguasaan diri, termasuk menguasai mulut untuk berbicara, terus menunjukkan contoh kepada generasi dengan perkataan yang seperti ini. Amat sangat tidak pantas. Wibawa itu bukan cuma bicara tentang pengaruh, memberikan sebuah pengaruh, kemudian orang lain itu kayak terkesima dengan kita. Ya mungkin stylenya, tapi kalau begini kan hilang respect jadinya. Karena yang menonton Bapak itu bukan cuma saya orang dewasa yang bisa memfilter. Oh ya udah dia lagi ngejek orang yang nyinyirin pemerintahan yang 100 hari. Tapi tidak bagi anak-anak. Tidak bagi anak-anak SD yang sekarang mungkin lagi seneng-senengnya scroll TikTok. Yang video Bapak udah kemana-mana viralnya. Anak SMP. Bayangin. Terus kita mau seperti apa? Saya tidak sedang mengkoreksi Bapak secara kepribadian, karena semua orang sudah punya kepribadian. Sejak dia lahir, lingkungan mempengaruhi, genetik dan lain sebagainya. Tetapi kalau perkataan yang keluar dari mulut, itu bisa dikontrol dari emosi. Namanya jadi pemimpin Pak, dikritik itu biasa. Dikritik itu sudah makanan hari-hari. Makanya pemimpin kan harus siap mental untuk menerima itu. Udah tahu, ada yang gak suka, ada yang suka. Tapi kalau kontrol kita baik dengan emosi kita, harusnya orang-orang di sekeliling Pak Prabowo juga ngasih tahu. Lebih baik kalau pidato nggak usah ceplas-ceplos seperti itu, karena ini bukan lagi kongko-kongko di warung kopi. Yang kalau misalnya ini orang-orang dari partai Bapak aja, terus nggak disorot media jadi ketawa-ketawa sambil nyinyir. Nggak bisa Pak. Kalau Bapak merasa apa yang dikritik itu tidak benar, Bapak bisa juga memilih diksi yang lebih baik, ya kan? Iya. Perkataan yang lebih berwibawa seperti itu, supaya tidak menjadi bola liar, tidak blunder seperti ini. Saya harap ini menjadi perhatian. Besok-besok baca aja deh pidato biar tertata. Dulu bilangnya pas mau jadi presiden tuh kedaulatan milik rakyat. Memimpin hanya untuk rakyat. Semuanya hanya untuk rakyat. Tapi pas dikritik, jawabannya dasmu. Ada lagi satunya, dikritik, pala lu PA. Aduh. Yang omong-omong siapa sih sebenarnya? Pak, dalam satu sesi yang sama Anda itu udah kontradiktif dengan statement Anda sendiri gitu loh. Anda bilang pemerintah intinya jangan alergi dikritik, itu di forum yang sama gitu. Terus beliau nge-mention sendiri ketika ada yang ngeritik kabinetnya gemuk, malah bilang keluar kata-kata dasmu kayak gitu. Yang menurutku itu untuk seorang presiden keluar kata-kata seperti itu tuh memalukan gitu. Dan ngasih contohnya tuh nggak apple to apple Pak. Timor Leste itu negara, mohon maaf Pak, di Asia Tenggara sekarang dia yang paling bawah gitu. Ngasih contoh yang apple to apple tuh buat negara maju gitu.
negara maju yang sangat efisien gitu. Banyak kok negara-negara yang kementeriannya cuma 20-an aja gitu, dan mereka berhasil maju dengan itu gitu. Oke lah, kalaupun Bapak kan tadi nyebutin tuh di video selanjutnya negara-negara di Eropa gitu, mereka juga cukup banyak lah ya kementeriannya. Tapi nggak apple to apple, Pak. Di sana itu integritasnya bagus, tingkat korupsinya rendah, pejabat publiknya tunjangannya nggak seperti di sini yang berpuluh-puluh, beratus juta bahkan gitu. Di sana pada sederhana, pada punya malu, naik transportasi umum gitu, nggak tetot-tetot di jalan, pakai pengawal gitu. Di sini gitu. Jadi tolonglah ya, dan siapapun yang menonton itu tolonglah jangan mudah membandingkan sesuatu yang padahal itu nggak apple to apple, digeneralisasi seakan-akan sama gitu. Membandingkannya itu nggak utuh, nggak komprehensif, dan itu miris aja. Aku nggak ngerti ada tim risetnya yang ngasih tahu Bapak ini nggak sih gitu. Tolonglah Pak, tolong gitu. Anda masih punya kesempatan gitu. Tolong diperbaiki, mulai dari cara komunikasi publiknya. Anda tuh udah presiden sekarang gitu. Etikanya tolong dijaga dari pemilihan diksi katanya gitu. Termasuk soal jangan berargumen menggunakan data mentah atau interpretasi yang nggak utuh gitu. Udah itu aja. Lucu ya lama-lama presiden kita ini. lucu. Bapak ngapain teriak-teriak hidup Jokowi, hidup Jokowi? No, rakyat yang harusnya Bapak teriakin, Bapak kasih semangat. Rakyat lagi sekarat. Banyaknya PHK. Bagaimana mereka untuk berjuang, untuk makan. Untuk makan saja Pak, itu mereka butuh perjuangan. Itu harusnya Bapak teriak-teriakin untuk hidup. Ini Jokowi, Pak Jokowi. Dia hidup sehat, bugar, banyak hartanya. Hartanya nggak habis mungkin 7 turunan. Sekarang tuh bukan saatnya lagi puja-puji Pak. Saatnya Bapak bagaimana untuk memimpin negara ini. Bapak sekelas presiden. Teriak-teriak itu kayak hidup Jokowi, kayak saya yang malu Pak. Berasa lagi pemilihan ketua OSIS. Waktu saya SMP dulu ya. Ketika ketua OSIS sudah terpilih tuh, kita teriak-teriak gitu, hidup gitu. Sekelas presiden nggak gitu caranya. Apalagi di forum besar kayak begini ya. Bapak itu seorang presiden. Menghormati boleh lah ya, menghormati. Tapi nggak juga kayak begini. Ini kayak menjilat gitu loh. Kayak puja-puji. Aduh Pak. Fokus deh Pak. Untuk memperbaiki negara ini. Nyindir sana, nyindir sono. Bahas yang lama-lama. Nggak penting lagi. Karena kami yang waktu pemilu itu, saya yang pemilu kemarin tidak mencoblos Bapak, dan ketika Bapak sudah terpilih, kami terima. Begitu. Kami berharap Bapak memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Tapi nyatanya malah masih membahas yang lama-lama. Bapak tuh seorang pemimpin. Tolonglah ya Pak ya. Jangan diulang kedua kali lagi teriak-teriak kayak begitu. Malu saya. Malu, sumpah. Serius. Malu saya.